Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak kelas 5 bertemu lagi dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam bersama Bunda Hesti. Kita akan lanjutkan mengenai keperwiraan Rasulullah dalam Perang Badar dengan judul Strategi dan Keperwiraan Rasulullah dalam Perang Badar. Kemarin sedikit telah Bunda jelaskan ya mengenai Perang Badar. Dan hari ini kita akan mengupas lebih dalam mengenai Perang Badar dan bagaimana strategi perang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat. Oke, kita mulai. Nah, kita ketahui dulu sebab terjadinya perang. Sebenarnya ini bukan gesekan pertama ya antara umat Islam dengan kafir Quraisy di Mekah. Dari awal Islam datang pun memang kaum kafir Quraisy Mekah ini sudah membenci kepada Rasulullah, bahkan sampai ada niatan untuk membunuh Rasulullah. Namun karena Rasulullah dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut tidak pernah terjadi. Sampai akhirnya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah dan Islam semakin berjaya, kaum kafir Quraisy di Mekah ini semakin panik, cemas gitu, takut dengan kekuatan umat Islam yang ada di Madinah. Dan untuk sebab Perang Badar ini memang Allah telah takdirkan ya. Jadi sebab yang pertama ini karena kabilah dagang Abu Sufyan ini merampas harta milik kaum muhajirin. Ingat, muhajirin itu kaum apa? Kaum yang ikut berhijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Dan mereka ini berhijrah tidak membawa harta benda. Mereka tinggalkan di Mekah. Hingga akhirnya Abu Sufyan dan kabilah dagang ini merampas harta-harta milik kaum muhajirin. Sampai akhirnya didagangkan oleh Abu Sufyan dan kabilahnya ke Syam. Hal ini diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Rasulullah ini berniat untuk menghalau kabilah dagang milik Abu Sufyan di Madinah. Namun karena takdir Allah juga ya ini memang harus seperti itu. Abu Sufyan ini mengetahui hal tersebut, maka dari itu yang tadinya dia mau melewati Madinah, dia berbelok arah sampai akhirnya tidak terhalau oleh Rasulullah dan Abu Sufyan berhasil menghindar hingga sampai ke Mekah. Dan di Mekah Abu Sufyan ini berdiskusi dengan Abu Jahal dan para pembesar kaum kafir Quraisy yang lainnya untuk menyiapkan pasukan supaya dapat berperang dengan Rasulullah SAW. Dan hal ini pun Bunda tegaskan lagi sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala bahwa akan ada saatnya nih umat Islam ini berperang supaya menjaga harkat dan martabat umat Islam. Dan inilah waktu yang tepat gitu. Kemudian kita lanjut, dan maka dari itu kalau mau perang ini tidak asal-asalan hayu maju, awas, tidak, harus ada strategi perang. Untuk kalian nih anak-anak Bunda yang solih, laki-laki terutama ya yang seneng main game perang-perang, nah kan harus ada strategi perangnya. Begitupun dalam perang Badar ini juga detik-detik menuju peperangan apa saja yang terjadi. Yang pertama, menguasai penampungan air yang ada di Badar. Nah, Rasulullah ini mempunyai strategi bahwa di Badar ini ada sebuah penampungan air dan pasti penampungan ini akan sangat dibutuhkan baik oleh pasukan umat Islam atau pasukan kaum kafir Quraisy, sehingga Rasulullah berinisiatif untuk menguasai penampungan air tersebut. Bahkan tadinya kaum kafir Quraisy juga mengutus salah seorang untuk menghancurkan penampungan air tersebut, tapi hingga akhirnya dihalau oleh salah satu paman Rasulullah SAW. Lalu kemudian yang kedua, sebelum detik-detik menuju peperangan ini, malamnya Rasulullah lebih menekankan untuk sholat malam tiada henti-hentinya. Rasulullah ini memohon lewat sholat malam kepada Allah, dan dalam hadis diriwayatkan bahwa
Rasulullah sampai bilang seperti ini kepada Allah, ya Allah, jika sampai dalam peperangan ini umat Islam kalah, maka saya yakin tidak akan ada yang menyembahmu lagi, karena ini merupakan perang besar yang pertama bagi umat Islam, maka harus menjadi hal yang sangat penting gitu. Makanya Rasulullah tidak hentinya sholat malam. Lalu yang ketiga, pada malam hari sebelum menuju peperangan ini, Allah turunkan hujan supaya suasana menjadi dingin, menjadi sejuk, sehingga pasukan Islam bisa beristirahat, bisa tidur, menyiapkan tenaga untuk keesokan harinya. Sedangkan di pihak kaum kafir Quraisy ini, pasukan kafir Quraisy ini merasa cemas. Meskipun pasukan mereka memang banyak ya, kemarin Bunda telah sampaikan berapa pasukannya, ribuan, sedangkan dari kita ratusan. Lalu yang keempat, ada keimanan yang sangat kuat dari para pasukan Islam. Jadi apapun yang terjadi mereka tetap maju ke depan ke medan perang. Nah, itulah strategi perang dan detik-detik menuju peperangan perang Badar. Hingga akhirnya, nah, ketika kedua pasukan telah berkumpul, terjadilah perang tanding terlebih dahulu. 3 orang versus 3 orang. 3 orang dari pasukan Islam dan 3 orang dari pasukan kafir Quraisy. Dari Islam sendiri, Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ubaidah bin Harith. Bagaimana ketiga orang ini? Berhasilkah kira-kira melawan 3 orang dari kafir Quraisy? Tentu berhasil. Hingga akhirnya setelah perang tanding, terjadilah perang massal. Dan berkat pertolongan Allah, bahkan ulama-ulama menyebutkan bahwa dalam perang Badar ini Allah turunkan pasukan-pasukan berupa malaikat untuk membantu umat Islam dalam perang Badar. Maka dari itu, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam memenangkan perang Badar. Selanjutnya, fakta penting dari perang Badar nih. Awas. Yang pertama, perang Badar ini merupakan perang besar pertama umat Islam dan kemenangan pertama umat Islam. Jadi sangat fundamental, sangat penting nih perang Badar tuh untuk perang-perang ke depannya. Jadi kalau udah menang nih, mental pun semakin kuat umat Islam nih ya. Karena sudah menang pertama, gimana pun kayak pertandingan apapun, olahraga dan sebagainya, kalau kita sudah menang nih pertama, tentu mental kita akan menjadi kuat ya. Lalu yang kedua, secara logika umat Islam ini akan kalah. Betul, Bunda telah jelaskan sebelumnya bahwa di perang Badar ini pasukan umat Islam versus pasukan kaum kafir Quraisy ini sangat beda jauh. Yang satu ribuan, yang satu ratusan, dan tidak imbang. Tapi secara logika memang akan kalah ya. Lalu tapi Allah berkata lain, bahwa dalam perang ini ternyata umat Islamlah yang menang. Lalu yang ketiga, Abu Jahal mati dalam perang tersebut. Dalam perang Badar ini, tahu Abu Jahal ya? Abu Jahal ini salah satu musuh bebuyutan Rasulullah SAW, meskipun dia adalah pamannya. Disebutnya mati konyol bahkan. Jadi tidak ada perlawanan yang sangat sengit lah dari Abu Jahal ini, sehingga akhirnya Abu Jahal mati oleh salah satu pasukan perang umat Islam. Maka dari itu, satu orang pemuka Quraisy ini dapat dikalahkan ya. Dan yang keempat disebut juga perang pembeda atau Al-Furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Jadi Rasulullah awalnya kan ini ingin membela harta rampasan perang milik kaum muhajirin, karena hal itu dibolehkan dalam Al-Quran. Tetapi Allah berkata lain, memang harus ditakdirkan perang, maka akhirnya perang, sehingga tetap akhirnya dimenangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian penjelasan dari Bunda. Oke, nanti tugasnya menyusul.
Sekian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan dapat dimengerti oleh semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.